Kenalin, nama gue Dimas, gue alumni Al-Azhar Pusat 3 angkatan 2018. Jadi hari ini gue bakal jadi host di acara PDKT dari Asia. Nama gue Muhammad Fatan, gue alumni dari Alpus 3 tahun 2019. Gue juga sebagai co-host dari acara segmen PDKT ini. Iya, nama gue Mila Yunas, gue alumni Al-Azhar 3 juga, Alpus 3 tahun 2019, sekarang gue lagi kerja. Nah, gue pengen tahu nih sebelum lu kerja sekarang, lu dulu ambil jurusan apa? Dulu itu gue kuliah di Esmod Jakarta, gue ngambil jurusan fashion design and pattern drafting. Ya itu jadi kayak lu belajar pola dan lu mengenal lebih dekat gitu, lebih ke fashionnya gitu dibanding bisnisnya. Gue sebenarnya nggak paham sih bahasa itu, jadi tapi lu kenapa pengen ngambil kuliah itu? Ya karena gue mau tahu lebih tentang fashion, karena gue pengen belajar juga tentang gimana cara bikin baju itu dari 0 sampai 100 gitu, bukan cuman kayak ya lu bikin karena lu pengen bisnis doang. Lu berarti dari awal emang udah pengen nanti geluti dunia fashion ya, setelah lu kerja? Iya. Nah, lo bisa cerita nggak sedikit tentang kuliah lo tuh gimana sih? Maksudnya buat orang-orang yang pengen masuk desain, apa yang harus mereka persiapin? Terus di Esmod itu sendiri gimana kuliah? Gue itu ngambil kuliah 1 tahun doang, jadi gue nggak ngambil full kuliah yang kayak orang-orang gitu, kayak misalkan orang-orang pada kayak ya kuliah buat gelar juga gitu. Kalau gue nggak, gue cuman pengen emang ya habis kuliah gue nempuh jalan yang baru lagi gitu loh. Oke, kayak D1 ya? Ya sertifikat doang sih. Oh, sertifikat Iya, ya? sertifikat doang. D1, kalau D1 gelar nggak sih? Gelar. Gelar ya? Gelar dong, gue cuma dapat sertifikat. Kalau itu ada gelarnya? Nggak ada? Maksudnya? Kalau lulus 1 tahun ini nih? Oh enggak, gue cuma dapat sertifikat doang. Jadi kayak ya udah, gue abis keluar dari Esmod ya terserah gue mau lanjut kuliah lagi atau gue mau kerja atau gue mau apa. Tapi berarti lo punya pilihan, lo mau ambil yang 1 tahun atau yang 3 tahun tadi berarti 3 tahun tuh dapat gelar ya? Iya, kalau 3 tahun dapat gelar. Ya gue ngambilnya tetap yang 1 tahun karena gue emang gak mau ngambil 3 tahun di satu sekolah yang sama itu. Kenapa emang ya? Emang niat gue tuh awalnya gue pengen ambil kuliah setahun tuh biar gue bisa pergi ke luar negeri. Gue pengen sekolahnya tuh tadi bukan di Esmod sebenarnya. Tapi? Ya cuman lihat kondisi dan situasi sekarang, lagi pandemi gini gue juga udah males aja sih. Gue lebih mikir kayak oh yaudah gue kedepannya harus ngapain gitu, lebih condong ke kerja. Tadi lo bilang lo berarti sekarang lo kerja ya? Kerja itu di desain juga, fashion juga? Iya, di bidang fashion. Nah, kerjaan lo sendiri tuh gimana lo? Kalau kerjaan gue sendiri sih sebenarnya nggak sama persis sama apa yang gue lakuin waktu di kuliah. Soalnya kayak ya gue kerja posisinya juga di situ, gue di tempat bokap gue. Bokap gue juga desainer. Di mana tuh? Kalau boleh tahu? Maksudnya? Nah, tempat kerjanya di mana? Oh, di Jakarta Barat. Oh, di Jakarta Barat. Itu udah kerja di kantor gitu sih. Tapi di situ gue cuman sebagai desainer aja. Jadi gue nggak bikin pola, gue nggak ya yang gue nggak ngejahit gitu-gitu loh. Nah terus tadi kan gue nanya mengenai kuliah, nah lo belum jelasin nih. Jadi kuliah lo di dalam tuh lo belajar apa aja sih sebenarnya selama 1 tahun itu? Banyak banget sih yang gue pelajarin gitu ya. Yang pertama sih ada yang namanya fashion design. Fashion design tuh itu kuliah kayak misalkan lo lebih mengenal tentang apa sih tren yang ada di luar gitu, atau kayak gimana sih cara setting the trend gitu, atau kayak lo bikin forecast sendiri gitu loh, tren Jadi apa sih gitu. kayak marketing gitu loh? Ya Beda dong. beda dong. Enggak, maksudnya ini loh, kayak gimana sih? Beda. Beda ya? Sorry. Beda sama marketing, beda. Karena ntar itu ada lagi, itu masuknya ke fashion business. Gue juga dapat kalau 1 tahun itu. Berarti lo lebih kayak mahamin pasar sekarang, cocoknya lagi apa nih fashionnya gitu? Atau Kalau itu sih lebih ke bisnisnya. Cuman kalau gue tuh fashion design tuh lebih ke ya udah artnya, fashionnya, apa yang lagi kayak happening gitu-gitu, culture-nya gitu-gitu. Tapi yang lu pelajarin nih selama kuliah, lu udah tahu waktu itu selama SMA apa baru lu dapet pas kuliah? Baru banget gue dapet. Maksudnya setelah, kalau fashion kan kalau lu tahu, lu bisa searching di Google gitu loh, kayak apa sih ini itu gitu, lu bisa lihat Pinterest, lu bisa lihat Instagram, itu juga lu bisa dapet kayak inspirasi doang gitu loh.
Nah kalau bedanya kalau gue sekolah di Esmod ini, gue bukan cuma itu doang gitu loh, gue bisa ngedalemin lagi. Kayak misalkan gue nggak pernah tahu tuh kayak misalkan tentang history of fashion, pertama awalnya gimana gitu, itu kan gue juga belajar. Nah lo kan bisa baca nih culture tadi lo bilang. Ini kalau culture sekarang nih gimana nih yang lo lihat di generasi kita? Gue sering lihatnya kan topi pancing, terus ya udah otomatis anak Vespa ya kan. Terus pakai long sleeve lagi, pakai kaos. Itu menurut lo culture sekarang lagi kayak gimana sih? Sebenarnya Apa itu bukan senja, apa? itu sih gue belum bisa bilang itu culture sih. Itu gue mikirnya sih lebih ke tren. Karena kalau culture kayak ya biasanya udah dibangun sendiri dari beberapa kayak manusia gitu, udah ada dari sananya gitu. Contohnya? Culture ya budaya Indonesia itu culture. Lu pakai baju, misalkan lu pakai batik, kan ada juga batik yang nggak bisa lo pakai gitu di beberapa occasion gitu, kayak misalkan lu pakai baju batik atasnya lo nggak pakai busana gitu, itu kan nggak bisa juga gitu. Ada beberapa yang emang harus lo pelajarin gitu dari baju atau budaya atau ya, Tadi kan fashion pieces. lu bilang di kuliah lu ada fashion design, ada buat bisnisnya gitu. Itu matkulnya apa ya sih? Matkulnya tuh ada banyak banget sebenarnya. Boleh nggak tuh disebutin aja tuh. Biar yang nonton Sebenarnya gue juga udah tahu agak nih. lupa sih, Oh, cuman iya. Yang inget-inget Enggak, aja. sebenarnya gue udah agak lupa sih, cuman maksudnya yang gue inget tuh tadi tuh fashion design, pattern drafting, terus ada history of fashion, ada tentang textile, gue juga belajar tentang textile, terus ada business, terus ada sewing, jahit, terus apa lagi ya, banyak sih, tapi gue udah agak lupa. Jahit lo belajar pakai alat gitu? Iya, Alat jahit? kalau jahit emang harus beli gitu, jadi emang lu dituntut buat harus beli. Manual juga manual? Manual juga. Berarti kuliah fashion tuh keluar duitnya lumayan juga ya, beli mesin jahit gitu. Sangat. Nah kalau dia kan tinggal minta sih. bokap kayak gimana sih? Ya kan siapa tahu Enggak, lebih jadi baru. ya ini nih itu Kalau salah buat satu. anak-anak yang baru kan Oh iya. Ya, gitu. gue juga kan maksudnya di fashion kan gue bukan dituntut kayak ya lu gini gara-gara gue begini gitu sama bokap gue gitu. Saya ya emang jalannya aja. Tapi menurut lu selera bokap lu gimana fashionnya? Lu kan sama fashion ya? Oh, Pasti gue lu- sih Kayak Gue dead ya? shoes gitu-gitu. Iya. kalau bokap gue sih karena dia tuh bergelut di dunia modest wear. Modest wear tuh kayak baju muslim. Awalnya dia nggak pakai baju muslim. Justru awalnya dia bikin baju untuk kostum kayak orang nari tango, terus kostum buat teater. Dia tuh bikin kayak gitu. Cuman setelah dia nikah sama nyokap gue, berubah tuh semua. Terbuka. Oh, langsung ketutup. Oh, tambah ketutup. Nah, malah justru jadi fashion ini apa modest wear. Kan awalnya dia Hijabi dia. Sekarang hijab, jadinya iya. hijabi. Jadi ketutup. Ketutup semua ya. Ketutup semua. Asal jangan bawa backpack di depan aja. Backpack Oh, level maksudnya 3. ini ngomongin fashion bokap gue nya apa kayak gaya bokap gue apa Oh kayak enggak, desain buatan bokap lu. Oh, iya. Iya kayak gitu Iya, itu kan. benar. Bokap lu emang siapa sih? Bokap Kalau gue- boleh tahu nih, bokap lu siapa sih sebenarnya? Bokap gue namanya Itang Yunas. Oh, itu. Oh berarti yang depan black itu yang suka markirin itu Tatang. beda ya beda. Aduh. Kalau boleh tahu nih, tadi gue dengar ada namanya pattern drafting. Pattern drafting. Nah itu tuh apa sih? Kayak menarik banget tuh. Pattern drafting tuh itu yang gue bilang bikin baju dari nol tuh itu. Kayak lo kan pasti kalau bikin baju nggak mungkin dah dari apa namanya bahan tiba-tiba langsung jadi bajunya. Atau lo langsung jahit kan pasti butuh polanya kan. Pattern drafting itu pola. Jadi ada dua cara. Lo bisa bikin menggunakan pola biasa kayak pakai kertas atau pakai kayak kertas karton. Yang kedua itu lo bikin namanya secara kalau bahasa Perancisnya moulage. Moulage tuh Gini. moulage. Coba. Tahu nggak? Tulejo. Ah, pleasure. Tahu lalu tahu. Tahu. Nyokap gue suka belanja di situ. Iya. Nggak ada hubungan sebenarnya sama desain, cuma ya nggak apa-apa. Cuman bahasanya kan sama. Kan Prancis kan ya. Terus pola-pola apa sih yang menurut lu nih paling susah gitu? Sebenarnya gue personally itu gue nggak suka banget bikin pola dari kertas. Yang Kenapa? kayak lu bikin pakai ukuran atau kayak pakai karena kalau gue sekolah di sekolah Prancis nih ukurannya itu pakai milimeter.
jadi bukan kayak lu sentimeter kan, kalau kita kan kayak ini berapa senti kesini, berapa senti kesitu. Iya. Jadi lebih detailnya lagi gitu, gue nggak suka. Gue lebih suka pakai yang cara mulage tadi. Gimana tuh cara itu? Kalau Kita nggak tahu. kalau cara mulage tuh biasanya lo pakai patung nih, lo taruh patung di sini terus lo draping. Jadi lo ambil bahan, lo langsung bikin bahannya di situ. Jadi bentuk patung itu bakal jadi bentuk badan orang. Nggak pakai ini apa namanya? Pakai apa sih? Mannequin. Manekin. Manekin, Mannequin. iya. Manekin. Antung. Perancis ini lu Siap. Siap Bang Hafiz. Nah terus tapi gue nanya pergaulan nih. Soal pergaulan tuh di kuliah desain gimana? Apa sama aja kayak kuliah di kayak universitas lain, universitas negeri kali? Beda UI. banget sih. Kompetitif gitu nggak sih? Sangat kompetitif. Satu angkatan tuh berapa orang? Kalau gue, karena gue setahun, gue cuma 14 orang. Jadi itu cuma satu ruangan, emang satu angkatan di situ. kayak bimbel gitu ya? Iya. Kayak bimbel. Dan yang masuk yang lucunya itu orang-orangnya juga umurnya dari yang seumuran gue sampai 42 tahun. Jadi yang seumuran nyokap gue. Masih boleh masuk. Masih boleh. Kan art. Itu kursus ya kan? kursus bukan kuliah. Pakai C. Pakai C. Iya, iya. Jatuhnya Sebenarnya kayak ya kalau di luar negeri biasanya disebutnya foundation. ah, Berarti konflik-konflik antar mahasiswa tuh nggak ada di situ ya? Justru banyak. Oh justru banget. Justru banyak. biasanya Karena kan jadi gue tuh bukan sendiri doang gitu, maksudnya kayak yang setahun ini bukan kayak mereka setahun cuman mereka doang orangnya, cuman kita juga kayak gabung sama anak-anak yang kuliahnya 3 tahun. Jadi tuh sama-sama. Gabung. Jadi gabung juga. Cuman maksudnya gabungnya tuh kalau ada acara event SMOT gitu, nah itu baru. Tapi kalau lu kuliah tuh ada gengsi tersendiri nggak? Kan lu fashion nih, jadi kayak lu harus keren nih tampangnya. Ada Ada. gengsinya banget. Kayak lu kalau- sekolah lu kalau udah kita lihat-lihat dia bajunya udah Dia ini matching. banget nih ya. Dia Udah oke, cocok gitu. oh, gimana itu gengsinya gimana? Kalau gengsi sih ya, ngomongin gengsi, kalau sekolah nih, lu udah template lah, lu baju cuman kayak seragam gitu, hitam putih lah, apa abu-abu itulah nggak tahu. Nah kalau fashion nih, kayak lu harus apa sih ya? Gue sih lebih mikirnya kalau fashion, lu nggak perlu keren, tapi lu perlu jadi diri lu gitu aja. Makanya ada yang aneh-aneh, karena Apa? dia jadi diri mereka gitu. Contohnya apa contohnya? Kayak misalkan temen gue ada pakai rok mini banget, itu boleh. Pakai tank top rok mini, terus habis itu sepatunya yang udah boots tinggi tapi heelsnya juga tinggi. Jadi lu bingung nggak, lu mau jalan kayak jalan kaki dari, kan gue kalau makan siang di Campville kan, lu bayangin dari jalan ke Campville pakai. Tapi dalamnya nggak pakai pro combat gitu. Oh enggak. Biar nggak Jadi kelihatan. bener-bener yang kayak Langsung aja. tapi nggak mini banget, mas gue masih kayak ya, karena kan kita di Indo kan, jadi lebih sopan dibanding di luar Berarti negeri. adem lah ya. Ya adem lah, atas bawah adem. Iya. Berarti masih mini nanggung lah, nggak berani. Iya kayak mini gitu. nanggung. Iya. Cuman ribetnya dia pakai boots tuh. Atasannya gue buka semua, tapi sepatunya boots. Boots. Nah itu yang mungkin Suka-suka emang dia style lah. dia. dia. Dosen-dosennya juga gitu. Coba Esmo tuh tempatnya di mana sih? Oh, kalau gua yang setahun itu tempatnya di Kemang. Oh emang ada berapa tempat? Ada 2 doang. Satu lagi di Yang satu lagi itu di Cipete, itu pusatnya. lu di mana tadi Kemang ya? Kemang. Makanya kalau makan siang ke Campville. Campville. Oh gitu. ya. Itu juga gengsi. Oh itu gengsi kalau makan siang. Makan siang gengsi. Dari mana gengsinya? Jadinya kayak harus yang ikutan gitu sama mereka. Misalkan kayak teman-teman gue nih pada mau makan siangnya di mana nih. Kalau gue kan mikirnya kantin gitu kan ya, kantin supir ya kan. Dia kayak Campville yuk. Kalau nggak ikut, aduh kayak gue di iniin banget. Kayaknya ya. gue nggak bisa berteman gitu. Kayak gue nggak Serius bisa lo kayak gaul. gitu? Enggak lah, nggak gitu banget. Cuman mas gue kayak ya seenggaknya gue ikut aja. Tapi Terus? mereka semua ngerti-ngerti. Enaknya tuh teman-teman gue pada ngerti. Gengsi juga ya, cuma nongkrong gitu doang. Makanya makan harus di Campville. Gue nggak sanggup tuh di kalau kayak gitu. Kan sumpah lu, gue denger nggak sanggup lo. Enggak, itu ya kan ganti-gantian bayarnya. Kadang gue juga nggak sanggup kan Sup. Kalau Iya. gue udah banyak banget pengeluaran nih di bulan itu, gue langsung gue mikir sih. Kayaknya gue bekal. Tapi kalau tugas-tugas tuh biasanya tugas tuh habis berapa sih? Satu tugas, gue tuh ada deadline. Ratusan kah, jutaan kah gitu. Bisa jutaan. Bisa jutaan Bisa jutaan. satu tugas nih. Heeh. Waduh. Makanya sambil kayak gitu gue sambil nyari duit. Gimana tuh nyari duitnya? Nyari duit gue waktu Nyuci zaman-zaman. motor, Mobil. cuci mobil, Enggak lah, agak gitu. dagang rokok lah minimal. Enggak nyari gue nyari duitnya
gue ngejokiin temen gue. Ada tuh joki Ada, di desain. iya ada. Jadi mereka udah punya desain nih. Cuman ada kan, jadi desain itu kan lu juga belajar dong tentang Photoshop, lu juga belajar tentang Illustrator. Kan ada beberapa teman-teman gue kan yang udah tua kan. Berarti gaptek tuh, Iya. ya kan. Ah. Gue manfaatin di situ sih. Sorry banget sumpah. Gue nggak mau. Tapi gue manfaatin. Tapi Ada ininya. kalau itu Itu bisa buat gue beli makan lagi. kalau itu kan berarti lu ngedesain buat dia nih. Enggak, jadi mereka itu yang ngedesain sendiri. Misalkan mereka kayak rough sketch doang lah gitu. Heeh. Terus gue yang ngedigitalin lah ibaratnya. Tapi lu pernah ngerasa kayak desain lu tuh diambil gitu nggak sih? Kayak lu merasa, aduh, gue udah bikin nih kayak gini, tapi gue dicontek itu sebenarnya buat sebagai fashion designer tuh gimana sih? Gue pernah sih kayak gitu. Ya. Dan itu sama teman gue sendiri sebenarnya. Jadi rada-rada sakit hati gitu ya. Ini teman espot nih. Dia baru masuk S-Mod lagi. Oh. Jadi dia bukan sangkatan sama gue. Dia anak 3 tahun. Oke. Jadi dia ambil desain gue. Jadi gue ngebantuin dia. Dia minta bantuan gue kayak, Mil ini gimana sih gini karena gue udah lulus. Jadi gue kayak gue kasih bantuan aja kan. Tahu-tahu gue minta dong kayak lo udah gimana progresnya. Gue maksudnya kayak gue prihatin juga karena sama dia. Gue juga takut dia kenapa-napa gitu kan, sama guru-guru gue kan pada kurang ajar juga kadang. Cuman pas gue lihat, anjir ini desain gue jeplak pas sampai kayak font-fontnya tuh itu semua sama punya gue. Terus itu nilainya Iya, gimana tuh? Iya. Enggak, itu urusan dosennya kenapa Iya. lu nilai. Itu gue bingung juga nih. Enggak, maksudnya siapa Enggak, tahu. kayak lu contoh makalah aja kalau dijeplak kan ya berarti tinggal nilainya dibagi kayak nggak tinggi lah pasti Oh, sama gitu aja ya. kayak gitu lah. Ya sorry, kan biasa lah. Orang berpendidikan. Nah terus ngomongin nih, gue secara personal gue tahu yang paling bergengsi menurut gue S-Mod ya, fashion paling terkenal lah. Tapi di luar itu ada juga sekolah fashion lain. Ada. Terus kenapa lo pilihnya S-Mod? Menurut gue karena namanya bergengsi. Itu gue jujur aja, gue kenapa pilih S-Mod karena namanya bergengsi. Menurut gue orang tahu gitu loh kalau misalkan kayak gue S-Mod, oh lu fashion design ya gitu. Tapi kalau gue nyebut yang lain kadang tuh kayak itu sekolah apaan gitu. Lu kuliah di mana sih gitu. Tapi masuknya berarti selektif juga dong mereka. Enggak. Oh, Justru justru malah enggak. mereka open banget gitu loh, kayak semua orang. Karena menurut gue art itu nggak bisa dinilai gitu sih. Dengan tes Nilainya gitu maksudnya, iya nilai maksudnya kayak orang kan seleranya beda-beda. Berarti terus bentuk seleksi dari mereka gimana kalau lo mau masuk S-Mod? Let's say. Interview ya pasti. Terus kita disuruh bikin kayak pertama itu gue disuruh bikin kayak mood board gitu tentang kayak apa sih yang menurut gue yang gue suka gitu di fashion tuh apa gitu. Bisa mulai dari makanan, bisa dari art bentuk kayak ya sculpture atau apapun itu bisa juga. Jadi gue lihatnya dari situ. Nah terus yang ngebedain tuh apa? Yang ngebedain antara S-Mod sama yang lainnya kalau gitu. Bahkan mereka Gue nggak ada sih- seleksi juga kan? Gue nggak kurang tahu sih kalau kuliah lain tuh gimana. Cuman kalau gue lihat-lihat yang keluar S-Mod itu rata-rata beneran jadi desainer. Berarti lulusannya lah ya, lulusannya udah pasti. Nah. Makanya lo pengen masuk gitu ya. Nah terus berarti ngomongin tadi kan masalah alumni lo berarti lulusannya oke banget lah. Udah terjamin lah ya. Lo sendiri pengen jadi apa sih? Gue juga pengen jadi fashion designer lah. Oh iya, maksud gue tipe fashion designer yang seperti apa? Maksudnya sendiri kan ketika atau iya, company. soalnya ketika lo lulus kan pasti kayak pikiran lo apa yang ngebedain lo dengan desainer yang lain gitu loh. Jadi Gue dari sih- lo sendiri apa pengen? Kalau dari gue sendiri gue pengen jadi fashion designer tuh yang gue sekarang nih, maksudnya gue ngelihat ya dari orang-orang lain, mereka bikin baju tuh kadang nggak ngelihat gitu loh, kayak lingkungan lu gimana, terus kayak cara lu jualnya gimana, jadi kayak lebih kayak ya udah art aja gitu. Kalau menurut gue fashion ya bukan cuma art doang, karena gue pengen baju gue dipakai yang senyaman itu, tapi juga terlihat kayak ya keren, bukan cuman kayak ya lu jualan, menurut lu ini bagus lah, kayak bentukannya juga udah yang kayak ngasal-ngasal gitu. Cuman kan nggak semua orang bukan bakal orang yang idealis gitu ya. sebenarnya gue idealis banget, tapi gue belajar dari S-Mod untuk gak jadi idealis. Oh, Iya, berarti lo liat pasar juga lah, nggak bisa sesuai kemauan lo semua. berarti kalau gitu Esmod juga bantu ngebentuk karakter lu gitu ya. Iya, sangat. Kalau boleh tahu perbedaannya tuh dari pas lu diajarin di SMA sama diajarin di Esmod nih. Gue belajar satu sih, ada satu kata-kata yang menurut gue ini gue sendiri mikirin ya. Jadi gue waktu itu lagi ngerjain ibaratnya TA gue, tugas akhir. Lagi ngerjain tugas akhir gue. Sebenarnya ada yang nemenin nih waktu gue ngerjain TA. Ya ini orangnya.
Oh. Dia nemenin gue ke Majestic, terus sampai ngeprint lah gitu-gitu. Temen gue juga ada yang nemenin gue ngeprint segala macam. Gue belajar kayak selama nih gue ngerjain tugas gue di kuliah sama di SMA itu jauh banget bedanya. Maksud gue tuh gini, kalau di kuliah lu udah tahu gitu loh ya, inti dari permasalahan tugas itu tuh apa gitu, lu disuruh buat kayak gini, terus kayak ya jawabannya udah mutlak. Kalau ini ibaratnya lu harus mikir sedemikian rupa yang menurut gua yang jadi karakter lu sendiri. Nah dari situ gue mikir kalau misalkan gue dikasih tugas sama guru, terus gue pasti mikirnya kayak gue harus perfect banget di tugas gue, karena gue mikirnya kayak ya orang lain juga ngelihatnya harus kayak sesuai selera mereka. Itu awalnya gue mikir kayak gitu. Cuman makin lama makin kesini ada temen gue yang nyadarin gue, dia bilang kalau menurut lu ini lu udah puas ya udah selesai aja gitu. Awalnya gue nggak puas tapi akhirnya gue mikir lagi, oh ya udah berarti emang tentang dunia kerja, tentang gimana cara lu nyelesain masalah, itu tuh bukan tentang lu gimana lu lihat orang lain ngelihat, gimana sih agak susah ya, gimana orang lain ngelihat karya lu gitu, tapi malah justru gimana lu ngelihat karya lu sendiri. Kalau menurut lu udah puas ya udah lu jalanin aja. Berarti bedanya kalau gue simpulin, kalau di SMA lo dituntut untuk menjadi apa yang sekolah mau gitu. Iya. Sementara kuliah lo dituntut untuk memaksimalkan apa yang ada di lo kan. Iya, menurut gue gitu. Di mana-mana sih bedanya gitu. Kalau kuliah ya. Kalau satu sih dari gue, it's all about getting the job done dibanding lu harus terlihat perfect di diri lu sendiri. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kuliah fashion sesuai ekspektasi lu? Oh enggak sih, Gimana tuh? Enggak sesuai. enggak sesuai ekspektasi. Yang pertama karena gue juga lulus itu di waktu pandemi. Iya. Jadi kalau gue ngeliat yang lulusan atas itu gue denger juga experience mereka gimana gitu. Mereka ya bisa ibaratnya waktu tugas akhir bisa megang bahan, bisa megang ini, bisa megang itu, berarti mereka bisa ngerjain semuanya sendiri. Tapi kan kalau gue lulus di bulan Desember tahun lalu. Terus gue udah harus ngerjain TA itu bulan Januari. Itu udah mulai pandemi kan, bulan Februarinya apa Maret gitu, gue lupa sih. Nah di situ udah nggak ada tatap muka dong. Jadi gue ngerjain semua tuh serba online. Terus yang gue bilang tadi kan pattern drafting tuh susah banget, bikin pola tuh susah. Jadi makanya gue ya kesusahan banget di saat itu. Gue nggak tahu gue mau megang apa. Gue bikin kertas juga kayak gue bingung karena gue harus bikin apa yang gue mau. Cuman gue nggak tahu kan dasarnya apa, karena gue juga belajar cuma dasarnya aja, basicnya aja, kayak bikin baju ya bikin pola meja, bikin pola celana. Cuman gue nggak tahu kalau gue pengen bikin yang lebih kompleks gimana caranya gitu. Makanya menurut gue ekspektasinya jauh banget sih. Tapi gimana nih menurut lo setelah lo kuliah ini bisa nggak sih lo break boundaries itu? Boundaries antara yang apa? kayak lo mau bikin hal-hal yang ekstrim walaupun ilmunya cuma ilmu dasar gitu? Bisa banget. Malah menurut gue emang harus ada sesuatu yang ekstrim dari diri lu buat lu memperkenalkan diri lu ke orang-orang lain, kayak ini lu gitu. Ini penontonnya ada yang mau nanya nggak? Aduh, Jano. Siapa ya? Oh, lo mau nanya? Oh, Nanya ini apa? yang mau nanya yang belakang, coba. Kan kuliah lu dekat dengan desain. Hmm. Gimana caranya lu mendapat inspirasi untuk mendesain itu, gimana sih caranya? By step-nya gitu. Jadi karena gue udah selesai TA, terus gue juga udah kerja di tempat bokap gue. Cara gue nyari inspirasi atau tren atau apapun itulah, gue itu biasanya dulu gue waktu di ESMA tuh gue buka kayak trendsetter gitu, namanya WGSN. Itu tuh kayak website buat nge-forecast apa yang ada di luar gitu, tapi untuk 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan. Mulai dari warna, dari inspirasi, kayak misalkan baju ini nih, inspirasinya apa sih? Oh, jahitannya begini, polanya susah gitu-gitu loh. Itu semua juga udah ada yang bikinnya gitu. Jadi ya ada tahap-tahapannya. Cara buatnya itu ya pertama lu pengen buat apa dulu. Lu harus tahu, lu harus tentuin diri lu maunya jadi apa, kayak atau lu mau koleksi ini tuh jadi apa gitu. Nah, yang kedua itu kalau menurut gua
jangan langsung ambil caplok segala macam dari inspirasi orang, tapi justru lu kenalin dulu tentang tema apa yang lu mau bawa gitu loh, atau apa yang lu mau sampaikan ke orang lain gitu. Nah yang ketiga baru lu ambil tuh, misalkan dari sekarang kan yang lebih gampangnya itu dari Pinterest. Lu buka Pinterest, lu tinggal lihat, misalkan lu pengen baju lo, oh banyak tali-talinya nih, ya lu cari drawstring, cari tuh banyak di situ. Nah di situ lu nemu, misalkan di orang naruhnya misalkan di tangan, ya lu bisa aplikasiin ke bagian baju yang lainnya gitu, nggak perlu sama juga. Jadi ambil inspirasi bukan ambil desain, itu sih. Makasih kakak. Berarti ini baju lu desain sendiri? Oh bukan. Oh bukan. Kirain tadi lu nunjuk soalnya gue kira. Iya kan ngasih tahu. Oh ini mau nanya apa bang? Nih Mil, kan lu milih S-Mod nih sama fashion design. Lu tuh dari kapan ya? Maksudnya kepikiran milih itu tuh dari kapan gitu? Sejak lu tahu bokap lu di fashion designer atau gimana gitu? Lu terinfluence dari Iya. siapa? Ini sebenarnya dan sejak kapan gitu? ini sebenarnya kayak menarik banget sih, karena ini personal banget buat gue. Awalnya itu gue nggak mau jadi fashion designer. Jadi awalnya itu gue emang pengennya masuk ke dunia perfilman. Gue itu pengen banget jadi sutradara dan nulis skrip buat film itu gue pengen banget. Cuman gue udah minta izin sama bokap gue. Gue bilang, ya kalau adek jadi kayak gini gimana? Cuma dia bilang, jadi film itu tuh lu bakal susah ntar dapat duitnya, kata dia gitu. Terus gue otomatis gue emosi lah, ya kan, gue denger kayak gitu kan kayak ya orang nggak ada yang tahu rezeki orang di mana gitu kan. Cuma ya gue akhirnya luluh juga karena dia bilang siapa lagi yang bakal nerusin perusahaan ayah, atau kayak siapa lagi yang bakal nerusin nama ayah gitu. Akhirnya gue mikir aja kayak oh yaudah gue mungkin bisa ngelakuin ini bukan untuk gue doang, tapi untuk ya keluarga gue, untuk bokap gue, untuk nyokap gue, atau untuk abang gue. Ya mulai dari situ akhirnya gue kayak ya udah deh gue ikutin aja. Taunya bener gitu loh. Setelah itu lu nyesel nggak kan? Enggak, justru malah menurut gue kata bokap gue bener. Lo lihat dunia perfilman sekarang di saat pandemi gini, sesusah apa gitu loh. Jadi kayak ibaratnya ya Allah udah punya jalannya gitu loh buat gue. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti lu pengen lanjutin legacy bokap lu aja ya? Enggak sih. Ya kalau bisa gue punya untuk brand gue sendiri, dan gue juga ngejalanin punya bokap gue. Kalau sutradara ntar jatuh lu kayak yang di depan ini yang tadi nanya. Oh iya. Lu mau kayak gini? Oh enggak sih, makasih. Gak mau, Sorry. parah. Oke, berarti insightful banget nih ya dari temen gue juga Mila mengenai desain, dia kebetulan di S-Mod. Mungkin segini dulu aja ngobrol kita kali ini. Kalau gitu gue Dimas Yudhistira dan Gua Muhammad Fatan. Gue Mila. signing out. Thank you semua.